Kita bayar misalnya 20.000 lah di bulan Juli ya teman-teman. Kita simpan. Oke, nanti dia muncul di sini. Terima kasih kepada membership YouTube Rudy Doa Channel. Semoga semakin berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Rudy Doa, masih dalam seri pembelajaran seputar IT. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mereview dan mendemokan aplikasi yang sudah kita update, yaitu SIM SPP atau aplikasi pembayaran SPP untuk jenjang pendidikan yang sudah kita buat dengan Visual Basic Excel. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Tapi sebelum dimulai, tidak ada salahnya teman-teman semua dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like apabila suka, dan share apabila menurut teman-teman channel ini bermanfaat. Mari dukung channel ini agar lebih berkembang, khususnya bagi pendidikan Indonesia. Oke teman-teman, mari kita mulai. Seperti biasa kita akan mereview dulu tampilannya atau interface-nya, baru kemudian kita akan mendemokan cara kerjanya. Nah, sebelum kita buka, ada baiknya teman-teman silahkan aktifkan makronya dulu. Lalu silahkan install fonts namanya Poppins dan My Icon. Silahkan cari di video saya sebelumnya ya. Kita akan masuk seperti biasa lab SMA, terus lab. Nah, untuk setiap komputer atau laptop beda-beda ya teman-teman. Silakan masuk. Nah, nanti ada suara seperti itu dan inilah tampilan awal dari aplikasinya. Kita maximize dulu biar besar. Kita akan review dulu teman-teman. Nah, di sini ada logo aplikasi ya, SIM SPP. Silahkan boleh diganti nanti. Di bagian sidebar ada berapa menu penting, fitur penting. Yang pertama dashboard, ini untuk refresh data ya. Kalau kita klik nanti animasinya itu akan bergerak ya. Nah, seperti itu ya. Pemasukan juga dia akan merekap ya. Terus ada data kelas, terus data siswa, seperti ini data siswa, data transaksi, ini untuk nambah transaksi ya teman-teman. Data rekap. Nah, rekap per anak ya, dari Juli sampai Juni ya. Itu bisa dicetak juga. Di sini ada menu laporan, itu bisa laporan penghasilan atau pemasukan per bulan atau semua bisa di sini. Nah, di sini ada menu, ada 4 fitur yang disembunyikan ya. Yang pertama backup data, restore data, buka database, dan format database di sini ya, teman-teman. Selanjutnya menu simpan, kalau kita klik nanti muncul notif seperti ini, berhasil menyimpan, kita klik aja. Terus di bagian sini ada menu keluar, kalau kita klik nanti dia akan keluar. Kita kembali ke dashboard. Nah, di sini ada 4 chart ya teman-teman, atau rekapitulasi jumlah siswa perempuan, laki-laki, dan jumlah kelas ya. Terus di bagian sini ada menu setting, menu notification, ini untuk about me ya, pengembang ya. Halo, perkenalkan nama saya Rudy Doa, support me on YouTube. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Di sini ada menu help, ini cara penggunaan ya teman-teman. Cara penggunaan. Terus di sini ada tanggal sekarang, tanggal perekaman. Nah, di bagian sini ada identitas satuan pendidikan. Ini contoh ya teman-teman. Di bagian sini ada log activity, masukannya berapa, transaksinya berapa kali, dan login terakhirnya itu kapan dan waktunya juga kapan. Nah, di sini ada footer nih, footer identitas Rudy Doa Channel pastinya. Nah, ini untuk penggunaannya ya teman-teman. Di sini ada format untuk pertama kali menggunakan, perbaharui identitas satuan pendidikan, tambah kelas, tambah data siswa, lakukan transaksi, dan cetak laporan. Sesimpel itu ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja ya untuk review. Sekarang kita akan coba demokan aplikasinya. Oke teman-teman, kita akan demokan. Yang pertama kita sudah login berhasil.
Selanjutnya kita akan format dulu teman-teman. Kita format ada di menu laporan, lalu pilih yang bagian ini ya, format database. Kita klik, nanti muncul notif seperti ini. Kita klik OK saja. Seluruh database sudah terhapus permanen. Kita klik the dashboard, harusnya dia sudah 0 semua. Berarti sudah berhasil ya teman-teman. Nah, langkah kedua, perbaharui identitas satuan pendidikan ke setting sini. Nah, seperti ini ya. Kita reset aja kalau pengen edit. Kita reset sampai semuanya hilang. Kita buat misalnya SMA apa nih? 1 2 3 4 5. Seperti itu ya. Nomor lembaganya misalnya contoh aja, nomor teleponnya contoh aja kita tulis. Alamat kita ngasal aja, Jalan Raya Aspal Panas misal, kilometer 100. Kabupaten atau kotanya Pandeglang lah, Pandeglang. A-nya nggak ada, Pandeglang. Sip. Nama kepala sekolah misalnya Rudi Doa SPD. NIP-nya kita ngasal aja, NIP-nya. Kebanyakan. Set. Nah, bendaharanya misalnya Siti Aminah ya, Siti Aminah SPD. NIP-nya kita ngambil dari sini aja, copy. Nah, jangan lupa logonya kita rubah, upload logo. Kita cari logonya di bagian gambar. Nah, kita buat logo semangka ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Lalu kita klik update. Oke, berhasil diupdate. Klik OK. Kita ke dashboard. Nah, dia sudah berubah ya, SMA 1 2 3 4 5. Nah, selanjutnya kita akan input data kelas dulu ya teman-teman. Nah, silahkan tambah data kelas di sini. Karena kalau data kelasnya belum diinput, dia tidak bisa input data siswa ya. Nggak ada tombol tambah siswanya di sini ya teman-teman. Harus tambah data kelas dulu. Nama kelas misalnya karena SMA ya, kelas 10 IPS misalnya 1 lah. Nominal SPP per bulannya misalnya 50.000. Terus kita pilih tambah ya, tab sampai muncul OK. Terus kelas kedua 11 IPS 2. Nominal SPP-nya kita samakan aja 50.000. Kelas ketiga misalnya kelas 12 ya, 12 IPS 3. Nominalnya kita kecilin ya 30.000. Klik OK. Nah, sudah ada 3 kelas. Nah, baru kita ke data siswa ya. Kita ke dashboard dulu. Nah, jumlah kelas sudah 3. Ke data siswa dia baru muncul nih menunya teman-teman. Data tambah siswa, ini upload data siswa dan download data siswa ya. Ini bisa kita upload ya atau import data ya teman-teman. Nanti kita kasih tahu caranya. Data siswa sudah, kita klik tambah data siswa. Nah, muncul seperti ini. NIS-nya kita ngasal aja ya, 2425 misalnya 10001. Nama Rudi Doa lah. Kelasnya kita klik, maka dia akan munculnya 3 kelas. Kelas 10 misalnya di jenis kelamin laki-laki, tanggal lahirnya kita contoh aja 2023. Fotonya kita unggah, foto jam dinding ini, simpan. Oke, udah ada 1 nih. Udah ada 1, kita tambah lagi misalnya NIS-nya 24251002. Nih kalau misalnya NIS-nya sama teman-teman, dia akan ditolak ya. NIS sudah digunakan ya tuh. Ulangi. Nah, ini sudah digunakan, NIS sudah digunakan. Jadi nggak bisa ya. Harus NIS-nya harus berbeda. Nama lengkap misalnya siapa nih? Siti Nurjana. Kelas 11, jenis kelamin perempuan, tanggal lahirnya kita ngasal aja. Upload foto, kipas angin ya. Simpan. Oke, nanti dia ada 2 di sini ya. Nah, pada bagian data siswa di sini ada 2 menu ya, si masing-masing data siswanya. Ada menu edit dan menu delete ya teman-teman.
Misalnya Rudi Doa kita edit, kita klik aja di sini. Nah, Rudi Doa di sini, misalnya Rudi Doa asli lah misalnya. Kita ubah. Oke, nah nanti dia berubah ya. Rudi Doa asli. Oke, kalau sudah, kita contohkan 2 siswa aja ya teman-teman. Kita ke transaksi. Nah, kita tambah transaksi sampai dia muncul form seperti ini. Kita klik pencarian namanya. Kita transaksi untuk Rudi Doa ya. Kita klik Rudi. Nah, di sini muncul identitasnya NIS, kelas, jenis kelamin, tanggal lahir. Nah, terus tagihannya nih ya, karena per bulan itu tagihannya 50.000. Bulan SPP kita akan bayar misalnya dibayar bulan Juli misalnya. Nah, nominal bayarnya berapa di sini? Nah, kalau nominal bayarnya lebih besar dari tagihan, dia akan nolak ya teman-teman. Jumlah nominal melebihi sisa tabungan. Itu ya. Kita bayar misalnya 20.000 lah di bulan Juli ya teman-teman. Kita simpan. Oke, nanti dia muncul di sini. Nah, tagihannya 50.000, dibayarnya 20.000. Terus sisa tagihan bulan Julinya itu 30.000 ya. Keterangannya belum lunas. Nah, kalau kita pengen cetak kwitansi, bukti transaksinya, kita klik aja ini. Nah, seperti ini. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Identitasnya, terus nama si transaksinya. Oke, kita tutup. Balik lagi ke sini. Nah, misalnya kita akan melunasi transaksi bulan Juli. Atas nama Rudi Doa kita cari Rudi Doa asli. Nah, bulan Juli ya, teman-teman. Nah, di sini sudah dibayarnya 20.000, sisanya 30.000 ya, karena tadi kita sudah bayar. Kita bayar misalnya 30.000 lagi. 30.000. Nah, kalau misalnya lebih, dia akan nolak ya, teman-teman. Jumlah nominal melebihi sisa tunggakan. Kita bayar 30.000. Klik simpan, klik OK. Maka keterangannya di sini lunas ya, sisanya 0. Kalau kita cetak di sini, kita klik cetak, dia akan kwitansinya seperti ini. Dia akan ada keterangan lunas di sini, teman-teman ya. Ini bisa kita print dijadikan PDF ya. Kita contohkan print, terus kita rubah jadi PDF. Kita klik OK. Kita ke dashboard aja, misalnya kwitansi Rudi Doa. Klik save. Nah, dia sudah jadi ya di sini ya. Coba kita buka ya, teman-teman. Seperti ini hasilnya, kita tunggu. Nah, seperti ini hasilnya. Tanggal pembayarannya 24 September tuh. Nomor jenis pembayaran SPP kelas 10, bulannya Juli, tagihannya 50.000, dibayarnya 50.000, sisanya 0, berarti kan lunas tuh. Ini Pandeglang 24 September 2024. Ini sebagai bukti bahwa si siswa itu udah bayar ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ke menu rekap ya, teman-teman. Kita ke menu rekap. Kita akan mengetahui misalnya mau ada naikan kelas. Nah, dia bisa mengetahui SPP bulan apa saja yang sudah dan yang belum. Kita klik di sini nama Rudi Doa asli. Nah, muncul di sini nominal besaran juga. Terus total pembayar SPP-nya juga nih, teman-teman. Nah, dia bulan Juli udah lunas, Agustus masih kosong sampai Juni. Ini bisa kita cetak ya, teman-teman. Cetak tagihannya. Kita klik. Nah, nanti dia muncul seperti ini. Tuh, Pandeglang Rudi Doa. Nah, keterangannya tuh bulan Juli dia lunas ya, teman-teman. Agustus sampai Juni dia belum lunas. Total tunggakannya 550.000. Ditandatangani kepala sekolah dan bendahara. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, misalnya kita akan melunasi bulan apa nih? Bulan Januari lah misalnya. Kita ke transaksi, terus ke Rudi Doa asli. Kita bulan Juni ya, teman-teman. Bulan Juni kita bayar aja. Simpan. Nanti ke rekap, kita cari Rudi Doa asli. Nah, dia Juninya udah lunas nih, teman-teman.
Nah, bagaimana kwitansi yang sudah lunas semua ya teman-teman? Kita akan coba ke transaksi. Kita ke dashboard dulu, kita refresh dulu. Transaksi atas nama Siti Nurjana ya. Juli misalnya lunas. Terus mana lagi? Agustus dia lunas. Terus September dia lunas. Oke, cukup 3. Kita ke dashboard dulu, kita refresh dulu teman-teman. Ke rekap. Kita cari Siti Nurjana. Nah, dia sudah lunas 3 bulan. Kalau kita klik cetak tagihan seperti ini, kita bisa juga print jadikan PDF. Nah, di sini bukti ya, misalnya bukti lah. Save. Oke, dia sini ya teman-teman, kita buka. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini. Jadi lebih rapi dan lebih hemat waktu dan efisien. Oke, menu selanjutnya yaitu laporan. Di sini bisa kita lihat laporan semua bulan, kita klik aja. Nah, pendapatan semua bulan itu 250.000. Misal kita pengen mengetahui Septembernya aja, itu 50.000 ya teman-teman. Oke, ini bisa kita download ya teman-teman. Kita download bulan September. Kita lihat. Nanti kita lihat ya, keluar dulu. Kita lihat di folder di sini. Terus aset, download ya teman-teman. Nah, iya download ya. Laporan ya teman-teman, mohon maaf, laporan. Nah, di sini ada laporan, saya perbesar, transaksi September. Kita buka. Nah, kita rapikan dulu. Itu cuma 50.000 ya teman-teman, atas nama Siti Nurjana. Oke, itu ya teman-teman. Terus kita buka lagi lab SMA. Kita masuk. Nah, ke laporan itu bisa backup data. Kita klik aja backup data, klik OK, dia akan loading. Datanya sudah terbackup di folder backup. Nah, nanti misalnya sewaktu-waktu aplikasinya rusak, itu bisa langsung restore data aja ya teman-teman. Jadi tidak perlu input satu persatu lagi, input manual lagi. Nah, untuk data siswa juga bisa kita upload data siswa ya teman-teman. Oke, kita akan coba upload data siswa. Nah, tapi sebelum data siswa kita unduh dulu formatnya. Kita unduh formatnya. Nah, folder download di bagian sini, di aset, di download. Nah, siswa seperti ini. Sekarang kita tutup dulu. Siswa. Nah, seperti ini. Ini folder untuk nanti kalau teman-teman siswanya banyak, tinggal copy paste aja. Untuk ID itu kita tarik aja biar si angkanya itu bertambah ya, biar tidak ada ID yang tabrakan ya. Nah, di sini sudah saya ada contoh datanya seperti ini. Saya buka. Nah, seperti ini ya teman-teman. Seperti ini, kita ID-nya kita kosongin aja ya, nanti ID-nya itu menggenerate sendiri ya. Kita tinggal kopikan Nisen, nama, kelas, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Oke, kita akan coba ya teman-teman. Tutup dulu, kita buka aplikasinya. Kita buka aplikasinya. Masuk. Oke, kalau sudah ke data siswa. Terus kita upload. Kita cari foldernya, itu ada di desktop, aset, download. Nah, data ini ya. Nah, dia akan muncul semua teman-teman. Di sini sudah sesuai ya teman-teman. Nah,
Seperti itu ya. Tapi di sini kita lihat kelasnya itu ada 1A, 2B, 3C. Maka kalau kita edit, dia kelasnya kosong ya. Harus menyesuaikan. Kita pilih kelas 10 misalnya, kita ubah. Nah, maka dia akan berubah kelas 10. Oke teman-teman, mungkin itu saja pertemuan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum ditutup, jangan lupa bahagia, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.